masalahnya kan tinggal kita apakah nanti betul-betul terimplementasi ya. Karena ini kan kita kalau catat dari sepanjang pemerintahan demi pemerintahan, Indonesia ini paling banyak mengumpulkan rekor MOU ya. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Ya artinya jangan hanya kita sebatas MOU, hanya letter of intent, tapi seterusnya kita akhirnya jadi pasar mereka lagi. Kenapa Anda kok ragu sih? Oh tidak, saya melihat dari zaman ke zaman, saya beberapa kali ikut rombongan presiden gitu ya. Ada beberapa kali dengan, ya kita tahu dengan Microsoft dan semua juga sudah pernah kita sampai di tingkat high level untuk lakukan negosiasi, tapi toh tidak terwujud gitu. Nah ini mengenai baterai yang mereka interest juga, saya dengar mereka juga melihat dari sisi lingkungan hidupnya yang kita tidak bisa treatment dengan baik ya. Karena saya dengar tailingnya itu atau sisa dari nikelnya itu kan dibuang ke Palung. Apakah ini informasi benar? Saya kira Pak Prof. Ya, di luar itu saya ingin tanya dulu, apakah Anda ragu karena cara Elon Musk menerima Presiden Jokowi, kalau sebelumnya misalnya dengan Presiden Obama menggunakan jas dan sebagainya menggunakan jas, sekarang menggunakan kaos. Apakah ada bahasa nonverbal seperti itu? Saya kira enggak ya. Enggak ada. Ini kan memang bukan official meeting atau apa. Poinnya kan kita lihat secara. Jadi menggunakan kaos dan sebagainya nggak menunjukkan apapun. Tidak membuat Anda jadi ragu? Enggak lah. Karena kita ini kan salah memandang aja, kayak misalnya kita ingin mengadakan penyelenggaraan G20, kita kan kadang terlalu berlebihan. Padahal mereka ya kayak gini aja cara mereka melakukan sebuah proses. Ya, lihat aja kemarin di pertemuan special summit antara US dengan ASEAN, ya biasa aja gitu, nggak usah harus heboh-heboh. Kita kan nanti dari sisi kunjungannya yang dihadiri kepala negara itu, satu kepala negara bisa 30 yang awal motornya di depan itu. Jadi kita harusnya merubah cara berkomunikasi kayak gini aja udah. To the point aja, nggak penting yang minimalis lah gitu ya. Minimalis tapi hasilnya maksimal. Saya kira Pak Jokowi juga enjoy dengan begini dia. Dia enjoy, malah harusnya dia pakai kaos juga. Pakai kaos saja juga, nggak usah ditemenin semua pakai jas, itu kan special service-nya mereka itu. Tapi biasa aja ya, memang unofficial begini ya nggak menjadi poin ragu. Saya nggak, poin saya bukan soal ragu, kita memberi apresiasi ya bahwa kita membutuhkan kerjasama dan pengakuan internasional sekaliber Elon Musk begini. Belum lagi yang lain, saya dengar juga Pak Luhut menggagas juga beberapa roadshow ke berbagai korporasi yang berkaliber internasional dan besar ya. Nah poinnya sekarang, akankah dia menjadi berwujud di Indonesia begitu. Nah saya lihat, kalau lihat dari wajahnya Menteri Bahlil rada pesimis juga saya. Oke, saya yang utama itu adalah emas ya. 1970 emas hitam, sekarang baterai nikel ya. Nah sebenarnya dengan Presiden hadir di situ dan Pak Luhut sudah beberapa kali, mestinya harus ada wujud konkret ya. Paling tidak, kalau tidak secara keseluruhan, yang paling ideal itu kan mobil, tapi ada di Jerman kan, paling ideal ya. Seperti mobil apa maksudnya? Ya mobil listrik. Mobil listrik itu dari Tesla maupun dari Korea, Ioniq atau yang lain. Ya. Yang kedua ada nikel. Aiman mungkin mau tanya mobil SMK maksudnya ya. Silakan. SMK itu harus ditagih betul, tidak boleh dibiarkan menurut saya. Betul. Jadi sekarang ini nikel. Nah sebenarnya strategi investasi itu tidak pakai seminar dengan 500 orang ya. Kalau kepalanya sudah dipegang seperti Elon Musk itu dan dia berminat ya, maka yang lain akan ikut.
Nah, pada kita itu bagaimana strategi diplomasi yang baik. Ini kan bukan kongko-kongko ya. Ya, ya. Sebenarnya menterinya, dirjen-dirjennya itu harus setelah ini ada follow up, bertemu ya. Oh, itu Atau yang menentukan juga- jadi atau enggaknya nanti kerjasama antara Indonesia dengan Elon Musk. Iya, ini kan belum jadi, belum apa-apa menurut saya. Jadi belum apa-apa. Jadi kalau itu harus dideketin, harus ditempel terus. Ya, terutama level menteri dan level Tapi kan dirjen begini, di bawah. Elon Musk udah ngomong, Indonesia ini pasar yang besar. Saya sangat tertarik bagaimana kemudian antusiasme seperti yang itu saya kan- lihat saat ini, saya juga menjadi antusias juga. Kurang lebih kan begitu. Ya, itu kan pujian, ya enggak? Kalau itu benar, itu langsung di follow up di tingkat bawahnya. Tapi soal ini, soal pasar yang besar, bukankah itu sinyal yang kuat bahwa Indonesia nggak bisa dilewatkan karena punya pasar yang Oke, besar. ini- Bagi oke, pengusaha kan Kak. itu sebuah magnet. Iya, sekarang pasar yang besar itu penting ya, yang sekarang diobral oleh kita ya, dengan kesepakatan Cina, ASEAN ya. Dan menurut saya pasar yang besar ini, Indonesia tidak boleh lengah lagi ya. Untuk mobil listrik ini, Indonesia harus mempunyai kebijakan yang cerdas ya. Singapura dengan Indonesia itu beda. Kita punya pasar besar, punya konsumen besar, dibiarkan sama, itu berat ya. Jadi pertama ditawarkan kepada Elon Musk ini pasar yang besar. Kedua, bikin satu strategi ya. Strategi di mana kita memberi insentif ya, seperti tahun 70-an ya. Ya. Kalau Kijang, investor dulu. mobil Jepang, ya, investor mobil Jepang itu menginvestasikan di sini, dia mendapatkan fasilitas pajak yang baik. Kalau enggak, gelondongan pajaknya atau cara-cara yang lain dilakukan, Oke. itu tiru aja. Anda The best practice yang dulu. mau melihat tuh tahun 70-an Kijang, kerjasama Indonesia-Jepang, begitu? Ya pokoknya, ya intinya itulah. Pokoknya harus cerdas deh menggunakan pasar Indonesia. Ya, itu bisa menjadi poin untuk investasi. Jadi tidak bisa diumbar begitu saja. Jadi kalau memang tidak bisa, Elon Musk itu tidak boleh masuk juga Teslanya. Dengan begitu saja, harus direkayasa sedemikian rupa. Kalau dia mau masuk, ini Ya. pasar kita besar, you dapat pasar, saya dapat apa? Nah Oke. itulah yang Kijang zaman dulu. Kalau enggak, sekarang kan tidak ada. Oke, Ya. Yang ada oke. itu kan Ya, adalah seperti kongko-kongko begini ya. Ya, ya. Sekarang kecerdasan untuk membuat kebijakan kurang ya. Nah itu problem dari kabinet yang sekarang sudah mulai kampanye. Nggak mungkin dia bisa bikin kebijakan yang cerdas seperti dulu ya. Kan sibuk kampanye semua ya. Tanya Pak Effendi yang tahu kekuasaan itu. Saya Oke. kan dari jauh sekarang. Prof Didi, jadi kalau kita bisa bayangkan ya ke depan, kira-kira kerjasama apa yang paling mungkin dan menguntungkan buat Indonesia terkait dengan Elon Musk ini? Nah, yang paling ideal itu adalah ya investasi mobil. Kan sudah ada investasi mobil Kijang di sini kan seperti dulu satu. Kedua, yang paling mobil listrik maksudnya, Ya, karena ini masa depan. Yang kedua adalah baterai ya, itu adalah emas hitam tahun 70-an atau emas tahun 1900. Yang ketiga ada ribuan spare part di dalam mobil listrik itu harus diambil satu persatu, dikeroyok. Dan dengan itu saja itu akan sangat besar ya. Jangan nikelnya itu diobral ke Cina sekarang. Sekarang habis kita tidak dapatkan apa-apa. Saya kira DPR, Pak Effendi itu harus mengevaluasi kerjasama nikel kita dengan Cina yang sudah Ya. dikeruk sana tanpa nilai tambah yang memadai. Iya, jadi harus ada edit value dari nikel itu, nggak boleh dijual Betul, gelondongan, ya. mentah Itu- dan lain itu sebagainya. Pekerjaan Pak Effendi, jangan wawancara di TV saja Pak Effendi. Bang Effendi, jangan kritik-kritik aja, tapi kerja kerasnya, kerja jelasnya harus ada ini. Ya, kita ini kan sekarang ini jadi penonton aja jadinya sebenarnya. Masa DPR Sekarang penonton? Ya apa yang mau dilakukan lagi? Kita kan asik aja lihat episode akhir dari episode lanjutan gitu ya. Ini mau kemana, mau apa? Ya kita lihat aja. Ya, saya sih ya Kalau tadi pesan Prof Didi gimana? Jangan nikel kita besar, punyanya besar, tapi jangan dikirim mentah dong, jangan dijual mentah. Edit value ada nilai tambah. kalau saya ingat saya dulu saya juga pernah di Komisi 7 ya. Itu sejak Undang-Undang Minerba kita lahirkan yang baru, versi Ya, baru untuk harusnya nggak boleh, betul. ya, dan itu kan harus smelternya lebih awal daripada produksinya. Tapi ini kan kejadian saya lihat sudah di buyout oleh Cina ya. Elon Musk dulu juga berminat
Tapi dia persyaratannya yang kami tahu dulu sampai ke masalah tailingnya, sampai ke masalah limbahnya itu kan harus safe, harus secure ya. Nah ini saya lihat mungkin yang di wilayah Sulawesi itu ya dengan kualitas Cina ya dibuang kayak pengelolaan puskesmas begitu aja, dibuang ke Palung. Dan itu menjadi kendala bagi investor-investor besar di luar negeri, termasuk Elon Musk yang masih di Eropa, Amerika, untuk masuk. Mereka nggak mau itu. Kita masih ingat zaman-zaman dulu HTI Pulp dulu banyak. Iya. Perusahaan-perusahaan kelas dunia akhirnya mereka tidak jadi masuk karena hutan tanaman industri ya. Iya. Makanya saya juga termasuk senang juga lihat agenda ketiga G20. Oke, baik. Oleh karena itu kita tunggu nanti kiprahnya dari DPR meskipun bersuara lantang soal ini, dan kita kemudian juga akan melihat nanti bagaimana realnya di lapangan. Bukan begitu Prof Didi? Jangan pesimis Pak Effendi. Jangan pesimis. Terpilih lagi 2024. Oke. Baik. Saya justru lihat gini Aiman. Ya, singkat saja, waktu sudah habis. Silakan Bung Effendi. Iya, kalau ini kemudian terjadi dengan Elon Musk, ini nanti membuat malah bisa-bisa Pak Jokowi malah ingin terus loh melanjutkan periodenya loh. Kan ada undang-undang dasar, nggak bisa. Ya, kecuali kalau Bung Effendi dan kawan-kawan yang mengeset itu. Sudah dicoba tapi nggak berhasil rakyat. Sudah dicoba tapi nggak berhasil rakyat. Nggak berhasil, dan hasil survei sudah membuktikan bahwa mayoritas publik Indonesia tidak menyetujui. Ini harus dipegang. Dan wartawan juga tegas. Tambah 3 tahun dulu. Aiman juga tegas dan kawan-kawan. Termasuk Prof Didi juga, kita harus sama-sama mengawal. Terima kasih Prof Didi Rahbini, Ekonom Indef, dan juga Bung Effendi Simbolon, Bung Dr. Effendi Simbolon dari fraksi PDI Perjuangan Komisi 1 DPR. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, sehat selalu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi undangan SpaceX, pabrik produksi roket di Boca Chica, Amerika Serikat. Presiden Jokowi tiba di gedung Stargate SpaceX dan langsung disambut pendiri SpaceX, Elon Musk. Dan setelah berbincang, Presiden Jokowi berkeliling melihat fasilitas produksi roket di SpaceX. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas rencana kerjasama pemerintah Indonesia dengan Elon Musk untuk mengembangkan bidang teknologi dan inovasi di tanah air. Iya, itu dia. Bahkan pendiri SpaceX ini juga mengaku sangat tertarik dengan masa depan Indonesia yang optimistis dan memiliki energi positif juga di bidang teknologi. Jadi bahkan kepada reporter kita yang berada di sana, yang Bukti juga, Elon juga mengungkapkan ya betapa bangganya karena baru pertama kali ini pabrik SpaceX ini dikunjungi oleh seorang kepala negara di dunia. Kita ada pernyataan dari Elon Musk ya, CEO dari SpaceX yang memang sudah cukup intim sekali dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat berkunjung ke fasilitas pabrik robot ya. Ini juga salah satu pemilik Twitter juga kan kalau kita Oh iya ya, Twitter juga ya. Terakhir terbaru adalah sudah mengakuisisi Twitter. Bahkan informasinya diajak berkunjung cukup lama waktunya, durasinya diantarkan langsung, ditemani langsung oleh sang pendiri SpaceX itu tadi. Tapi kalau begitu kita coba langsung bertanya langsung. Merupakan tindak lanjut dari apa yang pertemuan sekitar 2 minggu yang lalu, di mana Menteri LBP, Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman bersama dengan sejumlah pengusaha termasuk Pak Anindya Bakri, ini saya menyaksikan secara langsung, bertemu, mempresentasikan tentang kekayaan alam Indonesia yang tentunya sangat berpotensi untuk mensupport bahan baku seperti baterai dan sejumlah bahan-bahan lainnya yang diperuntukkan dalam pembuatan mobil Tesla maupun juga untuk pabrik lainnya yang super canggih, super besar, SpaceX. Dan pada kesempatan kala itu, Elon Musk juga menyampaikan keinginannya agar Presiden Joko Widodo bisa hadir ataupun datang ke pabrik roketnya SpaceX yang berada di Brownsville di negara bagian Texas. Dan hari ini kejadian tadi terwujud, Presiden Joko Widodo bertemu mengunjungi SpaceX. Dan yang lebih menarik lagi, saking interestnya
terhadap Indonesia yang merupakan salah satu potensi mitra untuk mensuplai berbagai kebutuhan raw material, baik itu untuk Tesla yang mobil listrik berbahan bakar non fosil. Ini bahkan Elon Musk menawarkan menggunakan pesawat terbarunya untuk menjemput Presiden Joko Widodo datang ke SpaceX. Namun Presiden menolak dan tetap memilih menggunakan pesawat Garuda. Dan akhirnya tadi saya juga ikut menyaksikan secara langsung bagaimana Elon Musk menyambut Joko Widodo dan membawa ke dalam ruangan meeting. Dan dalam ruangan meeting yang sangat tertutup sekali, tidak boleh ada awak media, dan Arif Fadil, hanya TV One dari media nasional yang bisa menyaksikan dan mengambil gambar dan bahkan wawancara. Selain itu hanya tim press dari istana yang mengabadikan dan sebagai saksi dari pertemuan tersebut. Jadi kembali lagi tadi, selama pertemuan di ruang meeting selama 30 menit tadi, saya bisa mendengarkan bagaimana percakapan yang begitu intim, seperti sesama teman, meskipun baru saja bertemu. Sering sekali saya mendengar candaan, tertawa, baik itu dari Elon Musk maupun Presiden Joko Widodo. Dan setelah mengadakan pertemuan, Elon Musk mengajak Presiden Joko Widodo berkeliling ke pabrik SpaceX-nya, secara detail menjelaskan bagaimana cara pembuatan, teknologi yang digunakan, fungsinya, dan kelebihan-kelebihannya, serta visi misi dari perusahaan SpaceX tersebut. Dan kita, staf menteri yang saya lihat waktu itu LBP dan juga sejumlah pengusaha, termasuk diantaranya Pak Anindya Bakri yang mewakili Kadin, ini dengan sabar melihat dan bahkan terlihat takjub dengan teknologi yang digunakan maupun apa visi ataupun target dari yang akan dicapai oleh SpaceX, perusahaan dari Elon Musk tersebut. Cukup lama, sekitar kurang lebih 1 jam di bawah terik matahari yang panas, Elon Musk dengan sabar mengajak Presiden Jokowi meninjau ke tempat-tempat yang sekiranya bisa menambah informasi dan mungkin nantinya Presiden Joko Widodo maupun pemerintah Indonesia bisa mengambil partisipasi dalam mensuplai bahan-bahan baku, raw material untuk pembuatan proses roket tersebut. Dan memang setelah Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi, kita berkesempatan ngobrol kembali langsung dengan Elon Musk dan sejumlah tim lainnya yang masih tertinggal dan kesempatan untuk wawancara. Ini menyampaikan secara langsung kepada kami bahwa Elon Musk sangat puas bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, terlebih mengetahui akan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya sangat berpotensi sekali ikut membantu mensuplai bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kendaraan Tesla maupun juga material yang mungkin bisa juga digunakan untuk SpaceX. Dan ini tentunya kita berharap ada tindak lanjut nantinya dari pertemuan tersebut, dan kita optimis dan berdoa semoga nantinya Elon Musk benar-benar tertarik untuk bekerja sama memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk membantu mensuplai bahan-bahan kebutuhan dari kedua perusahaan Elon Musk tersebut, dan juga berinvestasi di tanah air. Dan tentunya nantinya ini merupakan awal dari transformasi teknologi dan juga kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah, baik itu antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Elon Musk. Negara-negara lain di dunia ini yang diundang secara langsung, berkesempatan melihat secara langsung dan ditemui secara langsung oleh Elon Musk. Tahu sendiri Elon Musk adalah saat ini merupakan salah seorang terkaya di dunia dan memiliki 2 pabrik raksasa yang produknya tentu bukan main-main, mobil listrik Tesla dan juga SpaceX yang visinya akan bisa menerbangkan pesawat hingga ke planet Mars. Dan ini memang luar biasa sekali, saya menyaksikan secara langsung bagaimana teknologi yang digunakan, dan waktu itu kita diajak ke dalam seperti hanggar yang besar sekali, bagaimana proses pembuatan
roket. Namun sayang sekali kita tidak bisa mengabadikannya karena benar-benar area tersebut tidak diizinkan untuk diambil video yang bisa Gambarnya. dipublikasikan sembarangan. Benar sekali. Dan ini tentunya suatu kesempatan yang luar biasa sekali. Hanya baru inilah pertama kali seorang presiden, pemimpin negara yang diundang untuk datang ke SpaceX. Yang tentunya banyak sekali teknologi canggih yang tentunya beberapa diantaranya adalah bersifat rahasia atau istilah rahasia dapur.